Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa bersama-sama dan kita akan berdoa bersekutu bersama dengan semua anak-anak Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari saudara, kita mau berdoa biarlah hati kita boleh kita siapkan dan kita boleh senangkan hati Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang padamu Tuhan di dalam doa mesbah pagi Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan kuduskan hati pikiran kami supaya kami layak dapat menghadap hadirat-Mu. Ampuni segala dosa-dosa yang kami buat Tuhan, dan kuduskan sucikan dengan darah Yesus supaya persembahan pujian penyembahan kami hari ini, syukur kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa bagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang sungguh baik. Haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu, oh segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, ya Tuhan, amin. Berkati hidupku, Kau Yesus, Kau layak dimuliakan. Yesus, kemuliaan-Mu, ya Tuhan, amin. Pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, amin Tuhan. Berkati hidupku, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, ya Tuhan, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidupku, amin. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, amin Tuhan. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, ya Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami senantiasa, dalam hidupku, amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan Yesus, menyembah memuji-Mu Tuhan. Kau layak dimuliakan Tuhan. Yesus, Kaulah keselamatan bagi kami Bapa. Kekuatan dan penghiburan hanya padamu Yesus yang ku dapati. Tak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus yang
menyelamatkan hidup kami, mengampuni dosa dan kebinasaan ya Tuhan. Kau segalanya bagi kami, oh Yesus Tuhan. Ya Rama ya Rama Shikarama ya Tuhan, oh Rama Nakara Rama Shikama ya Rama Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami, Engkaulah keselamatan bagi hidup kami. Sebab itu kami membutuhkan-Mu setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Karena tanpa Tuhan Yesus kami tak bisa hidup, kami tak mampu Tuhan jalan hidup dengan kekuatan kami. Kami mengundang Engkau Tuhan dalam hidup kami, Yesus Kristus secara pribadi dan dalam hidup hari ini. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Engkau Tuhan Yesus segala bagi kami, kita dapat hidup tanpa-Mu. Terima kasih Bapa, inilah persembahan pujian yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan hati yang kering bila kami lepas dari-Mu Tuhan. Hati yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur keselamatan buat kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan, Kau benar Bapa, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, walau sedetik apapun. Kami butuhkan Engkau dalam hidup kami, oh Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Oh haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas jauh dari-Mu Tuhan. Ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur keselamatan yang benar bagi kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, yang memberikan keselamatan buat kami. Oh Yesus, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh dari-Mu, aku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Bapa, inilah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya.
Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu, Roh Kudus Tuhan urapi kami, sehingga firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara, dengan tema kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, kita membaca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, inilah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose setelah ia mendengar berita yang disampaikan oleh Epafras, yaitu kawan sepelayanannya, bagaimana saudara kehidupan jemaat di Kolose, mereka yang hidup dalam iman kepada Tuhan dan mereka kasih mereka kepada sesama yang begitu besar. Ya saudara, maka Rasul Paulus mengucap syukur atas keberadaan jemaat ini. Dan di dalam doanya Rasul Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan agar Tuhan memberikan kepada jemaat tersebut roh hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, saudara, hikmat dan pengertian yang benar dapat kita peroleh, saudara, melalui doa dan juga saudara perenungan firman Tuhan. Ya, kemudian juga ditambah dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, saudara, hikmat dan pengertian saat kita berdoa, maka hikmat yang daripada Tuhan, saudara, akan menyertai hidup saudara dan saya. Tuhan nyatakan saudara hikmatnya dan pengertian. Ya, saat kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka hikmat dan pengertian yang benar diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya. Ya, sehingga saudara, ya, kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, pentingnya hikmat dan pengertian yang benar, saudara, supaya kita dapat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, saudara, apakah kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan setiap orang yang percaya? Yang pertama adalah hidup berkenan kepadanya. Ya, di dalam ayat yang berikutnya, Kolose 1 ayat yang ke-10, ya, dikatakan sehingga hidupmu layak dan di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, saudara, mengapa kita harus hidup berkenan di hadapannya? Firman Tuhan katakan karena kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ya, saudara, hikmat dan pengertian yang benar akan membawa menuntun saudara untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan apakah kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara dan saya? Saudara, Rasul Paulus berdoa supaya saudara, ya, hidup jemaat di Kolose itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah saudara, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan
itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita setiap anak Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara dan saya, ya. Terutama saudara, bahwa satu saat kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, di mana saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat dan kita lakukan, baik ataupun jahat, ya. Karena itu biarlah saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kalau ada dosa, cepat minta ampun di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh berdamai dengan Tuhan, saudara, dan Tuhan mengampuni setiap dosa saudara dan saya, ya, agar hidup kita dilayakkan oleh Tuhan, ya, selalu mendapat penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua adalah hidup berbuah bagi sesama, ya. Dalam Kolose 1 ayat 10 juga mengatakan demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, ya. Saudara, Tuhan mau hidup saudara dan saya berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, dimulai dari kita menjadi berkat di dalam keluarga kita, dan kita menjadi berkat bagi kehidupan gereja Tuhan, dan terlebih kita menjadi berkat, saudara, bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ya. Tuhan Yesus berkata demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan setiap orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan nama Bapamu yang di surga, ya. Saudara, Rasul Paulus katakan bahwa kalau aku hidup di dalam dunia, itu berarti bahwa ia hidup untuk berbuah bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, ya. Ada satu lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan, ya. Saudara, jangan kita sia-siakan untuk hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama, ya. Apapun yang bisa saudara lakukan bagi sesama, baik waktu, tenaga, pelayanan, hartamu, ya saudara, apapun yang ada dalam diri kita, biarlah kita membalas kebaikan Tuhan dengan kita berbuat baik kepada sesama, menjadi berkat, berbuah bagi sesama, ya. Itulah kehendak Allah dalam hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga masih disebutkan di dalam Kolose 1 ayat 10, dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, ya. Yang ketiga adalah hidup bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, ya. Saudara dan saya, Tuhan mau agar hidup saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita dapat tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, ya. Saudara, Tuhan mau hidup saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, bertumbuh, yaitu saudara dengan kita boleh terus bertekun di dalam firman Tuhan, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Menjelang akhir zaman akan banyak muncul guru-guru atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus di dalam firman-Nya. Karena itu Rasul Paulus memperingatkan kita semua, dikatakan seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia, ya. Saudara, biarlah kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, ya. Saudara, kita lihat ajaran sesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu
ya pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran sesat yang bertebaran di dalam YouTube. Ya saudara, ya kita harus memilih ya saudara, kalau ajaran itu ya saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus membuangnya. Ya, tidak sesuai dengan ajaran yang saudara dan saya sudah terima di dalam gerejamu, ya khususnya tentang keilahian Kristus, ya saudara, maka kita boleh membuangnya, mencampakkannya. Ya, akhir-akhir ini ada ajaran yang menyaksikan bahwa Yesus itu sebagai Allah dan Tuhan, ya juga menyaksikan Yesus sebagai juru selamat. Saudara, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya tidak sesuai dengan ajaran yang sudah kita terima ya di dalam gereja kita. Saudara, tidak sesuai juga dengan ajaran gereja yang mula-mula yang mengajarkan tentang keilahian Kristus, yang tidak juga sesuai dengan ajaran para rasul yang tidak, saudara, ya yang mengajarkan tentang keilahian atau keutamaan Kristus, ya saudara. Oleh karena itu, kalau setiap pengajaran yang tidak sesuai, yang meresahkan imanmu, saudara, maka kita harus membuangnya. Dan saudara, biarlah tertanam dalam gereja lokal, dan saudara dengarkan firman Tuhan sehingga imanmu bertumbuh dan terus bertekun di dalam firman Tuhan. Minta Roh Kudus menerangi, memberikan hikmat dan pengertian yang benar, sehingga saudara dapat mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, ya kebenaran yang sejati hanya kita dapati di dalam firman Kristus, ya saudara. Kemudian yang berikutnya adalah, saudara, yang keempat, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-11, ayat selanjutnya dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasanya atau oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, ya. Hal yang keempat adalah hidup yang dikuatkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, ya. Kehendak Allah agar saudara tetap kuat, saudara, dalam menghadapi setiap pergumulan hidup saudara dan saya, sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan penuh kesabaran, ya, karena kekuatan dari firman dan Roh Kudus yang memberikan penghiburan dalam hidup saudara, ya, sehingga saudara, kalau sampai saat ini kita bisa kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang saudara dan saya alami, itu semua karena anugerah Tuhan, ya, itu semua karena kita dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup saudara dan saya, yang memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, hal yang kelima, hidup mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, ya. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-12, ayat berikutnya dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang, ya. Saudara, kehendak Allah adalah kita hidup dalam pengucapan syukur, ya. Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Bapa dalam hidup saudara dan saya, ya saudara. Ini yang Tuhan mau, karena kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan, ada maksud di balik semua penderitaan yang kita alami, ya. Seperti yang Paulus katakan, bahwa beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan berat, ya bahkan kami merasa putus asa akan hidup kami, ya saudara. Namun kami menyadari bahwa hal itu terjadi supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi hanya mengandalkan kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan yang membangkitkan orang yang mati, ya saudara. Itu ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara, dalam pelayanan begitu berat, dalam kehidupan begitu berat beban kita, namun saudara, itu ditujukan supaya saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita bisa kuat
oleh karena kita selalu mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, hal yang berikutnya, saudara, kehendak Allah yang sempurna dalam hidup saudara dan saya adalah hidup diselamatkan dalam Kristus. Ya, dalam Kolose 1 ayat 13-14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita, saudara, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita telah ditebus dan menerima pengampunan dosa, agar hidup saudara dan saya diselamatkan. Ya, inilah kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ya, saudara, biarlah kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan saudara, firman Tuhan juga mengatakan, biarlah kita boleh berbuah menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Ya, biarlah kita boleh melakukan kehendak-Nya, ya saudara, dan hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara, kita akan nyanyikan satu pujian ini kembali. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, bagaikan ranting yang kering bila ku lepas daripada Tuhan. Karena kita tetaplah bertekun di dalam firman-Nya, saudara. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Biar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggurnya, supaya kita kuat, supaya saudara dan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Katakan, kita dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Akan Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar kami hidup melakukan kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Hidup berkenan di hadapan Tuhan di dalam segala hal, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap dan tingkah laku kami di hadapan Tuhan. Hidup yang berbuah bagi sesama, karena itu yang Tuhan kehendaki menjadi berkat selagi kami ada, selagi kami hidup dan bernafas. Hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup yang selalu dikuatkan oleh firman dan
kuasa Roh Kudus. Karena itu biar kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu, di dalam doa, dan serta hidup dalam pimpinan Roh-Mu, sehingga hidup kami kuat di dalam kekuatan kuasa. Hidup yang diselamatkan, itulah tujuan akhir Engkau menebus segala dosa kami, agar jangan ada di antara kami yang binasa, melainkan kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, dan yang berbahagia itu adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Dialah yang diberkati, dialah yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa bagi bangsa negara kami, kiranya Tuhan tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan ataupun kerusuhan, tapi tetap Tuhan menjaga bangsa ini tetap dalam keadaan aman dan terkendali. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi kami yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, dalam pekerjaan, kami berdoa Tuhan pulihkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang buka jalan dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu, dan Tuhan berkati sepanjang hari yang akan kami lalui. Biar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengurapan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui sebuah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.